Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore. Boleh kita kembali hadir bersama-sama di rumah Tuhan, satu sukacita ya. Bersama-sama kita boleh merayakan ya satu sukacita, kita berbakti kepada Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kalau melihat ornamen-ornamen di depan tentunya tidak asing buat kita merayakan satu tahun baru Imlek ya, tahun baru bagi keturunan keturunan Tionghoa seperti itu ya. Kalau boleh dikatakan Sinen Kuaile Wan Serui Ninyen Yuyi Dajia Ping Ping An An seperti itu ya. Apa itu artinya? Saya sudah tanya sama Ibu Gembala ya, karena yang tahu Ibu Gembala, kalau saya belas gak ngerti ya Pak Saudara. Tapi seperti ini artinya ya Pak Saudara, selamat tahun baru Wan Serui, semoga segala harapan tercapai, semua boleh berjalan lancar, amin. Ninyen Yoi, tiap tahun mendapat rezeki yang berlimpah. Ya, Daja Ping Ping An An, semua aman saja dan damai sejahtera, amin Bapak Saudara. Ya, puji nama Tuhan ya, momen Imlek ini boleh kita juga belajar satu satu hal yang saya juga ambil tema yang seringkali juga dipancarkan melalui Imlek, yaitu biasanya bagi-bagi angpau ya. Tadi pagi senang sekali melihat anak-anak bersukacita merayakan Imlek ya, dapat angpau semua, yang lomba juga yang menang dapat angpau juga gitu ya, dapat hadiah buah-buah dan makanan, permen-permen seperti itu ya Bapak Saudara. Sangat bersukacita ya. Tentunya seharusnya sebagai umat percaya kita juga belajar yang namanya menabur kebaikan. Ya, katakan bersama saya, menabur kebaikan 2, 3. Menabur kebaikan. Ya, terdapat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Sebelum kita maju lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama baca ayat ini bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Saya harap kita semua baca ya, sama-sama dengan suara yang nyaring, dan kita akan memahami lebih lagi setelahnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin, Bu Saudara. Ya, satu ayat yang juga berhubungan dengan ayat yang kita baca tadi di awal kita simak. Bapak Saudara mungkin kaget loh, kok sekarang ada pembacaan ayat ya. Ada sedikit perubahan liturgi dalam ibadah kita. Kita akan tambahkan ada pelayan doa di pembukaan, akan ada pelayan doa dan akan dibacakan ayat yang dipilih oleh pendoa. Ya, seperti itu Bapak Saudara, sehingga jangan kaget untuk minggu-minggu setelahnya akan dilaksanakan sama seperti tadi Bapak Saudara. Dan ayatnya sungguh menarik ya, sama juga hampir mirip tentang menabur. Ya, mungkin kita baca kembali ya. Ya, saya bacakan buat Bapak Saudara kembali supaya mengingat. Sangat bagus juga ayatnya di dalam Mazmur 126 ayat yang ke 5 dan 6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada satu hukum yang sudah pasti dalam kehidupan manusia, yaitu hukum tabur tuai. Ya, kalau tentunya kita menabur jagung, timbulnya jagung ya, tuayannya juga jagung. Kalau kita tanam atau tabur biji, misalnya biji kelapa,
ya, atau tunas kelapa, kita ya juga menghasilkan tanaman kelapa, ya, buah kelapa seperti itu. Itu sudah prinsip hukum yang sudah jelas di dalam kehidupan kita. Demikian pula dengan kehidupan orang percaya, ya. Orang Kristen pasti mengetahui betapa pentingnya yang namanya kasih dalam kekristenan. Kasih tanpa perwujudan adalah omong kosong, Mbak Saudara. Kita tahu bahwa kasih itu harus diwujudkan tentunya dalam kebaikan. Kasih yang tidak diwujudkan hanyalah perasaan yang palsu. Kalau orang mau bilang, kalau suami istri biasanya ngomongnya gombal gitu ya. Ngomong tok seperti itu. Ketika kasih itu tidak dibarengi, ya, perkataan kasih tidak dibarengi dengan perwujudan tingkah laku. Jadi kasih bukan hanya perasaan, tetapi juga bicara tentang tindakan. Dan tindakan kasih yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini yaitu salah satunya menabur kebaikan. Ya, Bapak Saudara, mereka yang sudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain pun kadangkala gagal untuk mempertahankan hal ini. Ya, mereka menjadi jemu dalam kebaikan. Ya, tidak ada lagi antusias ketika kita berbuat baik. Karena apa? Sudah jemu. Ya, dan kita melihat satu cerita di dalam Galatia ini, saya jelaskan sedikit mengapa situasi ini juga terjadi di dalam jemaat Galatia. Ya, jemaat Galatia mulai jemu berbuat baik. Sehingga Paulus dengan keras bilang kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, kadang-kala demikian juga dalam kehidupan kita. Kita sudah jemu, sudah mulai malas berbuat baik karena beberapa alasan. Ya, kalau di dalam jemaat Galatia banyak alasannya, ada mereka saling mencari hormat, ya, cari muka, jadi penjilat, ya, menjatuhkan orang lain, sukanya nyinyir orang lain, cari kesalahan orang lain. Di ayat 26 kalau Bapak Saudara bisa baca di rumah mungkin ya, pasal 5 ayat 26. Mereka cari kesalahan orang lain. Lalu di pasal 6 ayat 3 sampai 4, mereka menghakimi orang lain. Ya, padahal penghakiman ada di tangan Tuhan, tapi kadang-kala seperti ini, Saudara, menghakimi. Ya, orang yang tidak salah dipersalahkan. Orang yang yang suka merendahkan orang lain dan sebagainya. Bahkan ada pertikaian, ya. Sehingga pertikaian, perselisihan ini juga memadamkan kasih orang percaya. Sehingga tidak heran mereka perlu dinasehati di pasal yang ke-6 ayat ke-9a. Tidak jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Ya, dikatakan mereka juga menjadi lemah. Kenapa? Di ayat 9b juga, ya, kalau mereka jadi lemah, mereka tidak bisa menuai apa yang mereka tabur, kebaikan yang mereka tabur, Bapak Saudara. Sehingga next slide, bagaimana kita sekarang, ya? Bagaimana kita menghindarkan diri dari kejemuan mengasihi? Mungkin Bapak Saudara hari-hari ini sudah mulai jemu berbuat baik kepada suami, atau kepada istri, atau kepada anak-anak, atau kepada karyawan, atau bos, atau dan lain sebagainya. Orang-orang yang kita ketemui hari-hari, bahkan orang segereja, sepelayanan. Kita mulai jemu berbuat baik karena alasan-alasan tertentu, mungkin ada perselisihan, ada kebencian, mungkin ada iri hati, ada hal-hal yang membuat kita untuk malas melakukan satu hal kebaikan. Senyum saja malas, Bapak Saudara. Ya, ketika Bapak Saudara datang di rumah, ya, melihat istri saudara malas tersenyum, ya, nggak senyum, ya, malas rasanya. Suami juga gitu ya, pulang kerja nggak memberikan senyum, istri jadi capek. Kadang-kala, ya, udah kerjaan di rumah banyak, anak seperti itu, ya. Ini hal sepele, ya. Bahkan ada hal-hal lebih daripada hal ini, Pak Saudara. Kadang-kala kita sudah merasakan jemu untuk melakukan kasih ini dalam kehidupan kita. Ya, sehingga bagaimana kita menghindarkan diri dari kejemuan mengasihi, supaya kita tetap tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, mewujudkan kasih di dalam hidup orang percaya, kita Kristen, ya. Seperti itu. Yang pertama, Bapak Saudara, jaga pikiran. Katakan sama saya 2, 3, jaga pikiran. Sekali lagi katakan kiri kanan saudara, jaga pikiran.
Ya, jaga pikiran. Katakan kanan kiri saudara, jaga pikiran ya. Di Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat. Ya, menyiratkan satu kesalahan secara konsep. Wah, ini pemikirannya sesat, ini salah ini. Jadi jelas kenapa dikatakan seperti itu oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena waktu itu jemaat Galatia sudah punyeng pikirannya dengan hal-hal perselisihan-perselisihan antar jemaat, antar pelayan. Bahkan dengan Paulus sendiri mereka netting ya, negative thinking. Netting. Mereka punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga membuat mereka jemu berbuat baik. Ya. Hidup mereka mulai menurun kerohanian mereka. Bahkan ada hal bicara tentang uang gitu ya, sensitif di dalam jemaat Galatia sudah mulai berpikir secara negatif. Pemberian uang kepada pemberita Injil dianggap sebuah hal yang enggak baik ya. Dianggap itu kuno, perjanjian lama dikatakan seperti itu. Padahal ya dikatakan di ayat selanjutnya Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bicara tentang pemenuhan kebutuhan gereja juga, Saudara. Tapi ini karena pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang masuk di dalam gereja adalah pikiran-pikiran yang negatif sehingga membuat mereka memiliki prasangka yang buruk. Bahkan mereka telah menyombongkan diri dan menghakimi para pemberita firman. Mulai sombong Mbak Saudara, karena apa? Mereka di gereja sudah mulai nyaman ya. Kalau di mungkin gereja-gereja lain mengalami penyiksaan dan lain sebagainya, tapi di jemaat Galatia mulai terjadi kenyamanan sehingga mereka mulai sombong Mbak Saudara. Tetapi apapun di balik itu, di mata Allah sikap ini merupakan penghinaan bagi Allah. Di ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, keengganan mendukung pemberitaan firman merupakan penghinaan terhadap Allah. Saudara, hari-hari ini saya sudah mulai buat satu acara lagi di YouTube secara live streaming. Saudara boleh lihat di doa pagi. Tapi setelah itu bisa Saudara saksikan juga di siaran tunda, Saudara, untuk penyampaian firman supaya kita mulai rajin baca Alkitab. Bapak Saudara bisa ambil waktu supaya kembali baca Alkitab. Satu perikop setiap sekali live streaming Bapak Saudara. Supaya apa? Menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Hari-hari ini kita masih baca di pembacaan Amsal ya. Amsal sehingga bicara tentang hikmat. Bagaimana hikmat Allah, hikmat firman Tuhan yang menuntun pikiran manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Sehingga terjagalah pikiran ini Bapak Saudara. Bahkan mereka menganggap uang lebih penting daripada firman Tuhan di jemaat Galatia ini. Yang material dipandang lebih bernilai daripada spiritual. Hal-hal yang kelihatan dipandang lebih penting daripada hal-hal yang kekal, Bapak Saudara. Nah, hari-hari ini banyak terjadi juga di kalangan muda. Bagaimana ke gereja hanya sebuah normalitas, formalitas. Hanya sebatas KTP saya Kristen, tapi tidak punya hati untuk benar-benar melayani, tidak punya hati untuk benar-benar mencintai firman Tuhan. Bagaimana kita mau cari kebenaran itu Bapak Saudara dalam kehidupan kita? Kalau yang hanya kita pikir karena sesuatu yang bernilai sementara. Sehingga jaga pikiran. Ini yang membuat kita supaya tetap hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Ya. Kembali kepada Injil, bagaimana Yesus sudah turun ke dunia untuk setiap kita, menebus dosa kita. Bukan untuk melakukan sesuatu yang bernilai sementara, tetapi untuk lakukan sesuatu yang bernilai kekal, Bapak Saudara. Supaya terus berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan hari lepas hari. Karena proses hidup tidak akan berhenti, Bapak Saudara. Kita boleh berhenti belajar, tapi proses hidup terus ada. Sehingga ada banyak orang-orang yang semakin tua, banyak pengalaman, tapi tidak banyak belajar dari pengalaman. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan
ya jemaat Tuhan di tempat ini sudah banyak belajar tentang pengalaman hidup. Ya, mujizat Tuhan yang sudah kerjakan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup keluarga Bapak Ibu Saudara. Mungkin memiliki pengalaman yang lebih dari saya karena saya masih muda juga ya. Tapi saya yakin dan percaya kita tetap harus pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap kita sudah kuat karena pengalaman kita, tetapi biarlah kita tetap berpegang dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman itu yang menguatkan pikiran kita, hati kita untuk tetap berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Ya, sehingga itulah ya, jaga pikiran. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana supaya kita tidak jemu dalam mengasihi. Yang kedua, pikirkan konsekuensi yang serius. Maksudnya apa? Kita mesti belajar tadi, tabur tuai. Kita paham ketika apa yang kita tabur baik, yang kita tuai baik. Ketika apa yang kita tabur jahat, jelek, itu yang datang juga jahat, jelek, bahkan membinasakan Bapak Saudara. Sehingga apa yang kita lakukan, pikirkan konsekuensinya dengan serius. Pikirkan akibatnya dengan serius. Ya, ketika kita bekerja misalnya Bapak Saudara ya, pikirkan dengan serius, apakah saya bekerja hanya untuk kepentingan saya? Apakah saya bekerja hanya untuk pemenuhan kehidupan saya? Atau saya bekerja untuk melayani Tuhan? Saya bekerja untuk mencari jiwa. Saya bekerja untuk jadi berkat buat orang lain. Saya katakan pelayanan sekali lagi tidak hanya berdiri di mimbar menyampaikan firman, berdiri di mimbar untuk menyanyikan pujian, bermain musik dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk pelayanan yang sangat baik. Tetapi terlebih lagi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya di luar menghadapi orang, apakah kita punya cara untuk orang itu melihat kita menjadi mempermuliakan nama Tuhan? Itu yang kita kejar. Karena apa? Ada upah, nanti kita lihat di poin yang ketiga. Ada upah yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita melakukan sesuatu yang baik Bapak Saudara. Konsekuensinya kita lihat. Kalau Bapak Saudara terbiasa dengan hal-hal yang jahat misalnya ya, secara daging kita terikat dengan salah satu dosa yang mungkin tidak kita sadari itu selalu keluar dalam kehidupan kita. Minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat sehingga kita paham, bisa memikirkan konsekuensinya apa nanti ini. Secara serius dosa ini memberikan konsekuensi apa dalam hidup saya. Sehingga kita mulai bisa lari dari dosa. Kita bisa pergi, kita bisa lepaskan belenggu dosa itu bersama Tuhan. Ketika kita dapat memikirkan konsekuensi dengan serius. Saya bacakan kembali di ayat 7b dan ayat 8. Galatia pasal yang ke-6, 7b sampai 8. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dengan dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Seperti itu Bapak Saudara. Sehingga penting, ini bukan hanya bicara tentang tabur. Ya, 1 kali atau 2 kali. Tapi ini bicara juga tentang gaya hidup, lifestyle. Ya, gaya hidup kita, keseharian kita dimanapun kita berada. Apakah menjadi berkat? Bahkan dikatakan yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Maksudnya di sini kebinasaan bukan bicara tentang kalau kamu nggak berbuat baik kamu masuk neraka, bukan kan? Kita sudah belajar kasih karunia Allah, ya keselamatan itu karena anugerah, gratis, cuma-cuma Bapak Saudara. Tapi maksudnya apa di sini? Maksudnya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu gaya hidupnya menabur di dalam roh Bapak Saudara. Orang yang menabur di dalam daging itu adalah gaya hidup orang yang bukan percaya. Sehingga dia binasa. Karena yang ditabur adalah yang daging. Sehingga ya biarlah kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus.
Sehingga roh itu yang akan keluar dari hidup kita. Kita tabur, kebiasaan tabur itu yang baik. Nabur yang dari roh. Kebaikan merupakan bukti bahwa seorang sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Saudara tahu ya satu doktrin yang namanya substitution. Mungkin sering saya jelaskan, tapi saya jelaskan ulang lagi supaya lebih paham. Orang percaya itu hidupnya, Allah itu melihat orang percaya itu bukan lagi orangnya. Misalnya Yosua ya. Allah itu melihat Yosua bukan lagi Yosua. Tetapi Allah melihat Yosua ketika Yesus di dalam Yosua. Itu orang percaya. Sehingga apa yang dilakukan Yosua salah, itu tidak dapat dilihat Allah. Yang dilihat Allah adalah Yesus di dalam Yosua. Itu ya. Tetapi orang percaya, orang tidak percaya Tuhan, karena tidak punya Yesus, Allah akan melihat orang itu dan kebaikannya pun dianggap kain kotor di hadapan Allah. Karena semua manusia tidak ada yang berlayak di hadapan Tuhan. Ya ada ayatnya itu ya. Tetapi ini substitution ya, Yesus di dalam kita diampuni seperti itu. Tetapi kebaikan kita, apa yang kita kerjakan seturut kehendak Tuhan, itu selain kalau orang nggak percaya itu tidak dilihat kebaikannya, tetapi orang percaya itu dilihat kebaikannya dan diberi upah, Bapak Saudara. Jadi tidak hanya dosa kita dihapus, ya sejauh timur dari barat engkau melupakan dosaku. Tidak hanya seperti itu, Bapak Saudara, tetapi Tuhan juga memberikan upah yang serius atas apa yang sudah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup. Inilah keajaiban Tuhan, inilah keindahan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia tidak hanya memberikan kita berkat, keselamatan, tapi berkat-berkat yang lain, upah besar di surga, upah-upah di surga dan di bumi, Bapak Saudara. Sehingga apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Apa yang kita tabur itu taburan roh. Karena apa? Di dalam hidup kita sudah dimateraikan Roh Kudus. Sehingga kembali ketika kita mulai letih di dalam roh kita, letih dalam mengasihi, kita mulai lemah dalam mengasihi, pikirkan kembali konsekuensi tabur tuai ini, Pak Saudara, di dalam roh. Maukah kita terus menabur hal yang baik dalam hidup kita, sehingga kita rindu tuayan yang besar, ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka pulang dengan sorak-sorai. Ya, nggak mudah. Mungkin ketika kita menabur dengan roh, menangis, Pak Saudara, karena nggak mudah, susah, berat, ya, menyangkal daging, menyangkal kebiasaan kita. Nggak mudah. Pak Saudara, saya tadi juga ngobrol sama Ibu Gembala. Saya Ibu, saya kayaknya ada kebencian ini kepada satu orang ya, Pak Saudara. Kayaknya ada kebencian. Saya harus lawan ini. Saya harus lawan, saya katakan kepada Ibu Gembala. Nggak mudah. Saya kepinginnya nggak benci, tapi di hati ini ada kebencian, Pak Saudara. Saya mau lawan, saya harus berbuat baik sama orang ini, saya harus mendoakan orang ini. Dan saya harus berdoa sama Tuhan, Tuhan hilangkan kebencian di hati. Jangan sampai ini yang menjadi batu sandungan buat pelayanan saya. Saya secara serius bicara dengan Ibu Gembala dan ya puji Tuhan, perlahan tapi pasti Tuhan angkat kebencian saya itu. Saya belajar mengasihi dengan kasihnya Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi orang yang tidak layak dikasih. Tuhan mengasihi kita sejak kita berdosa, Pak Saudara. Sehingga orang percaya dalam melakukan segala sesuatu, pikirkan teladan Kristus. Pikirkan konsekuensinya. Kalau saya mau nuruti kebencian saya boleh simpen, saya nggak usah ngomong, ya. Oh, saya pendeta, orang lihat nggak tahu orang. Saya senyum dengan buka senyum. Saya nggak perlu bicara kepada Ibu Gembala untuk mengaku dan bertindak kebaikan kepada orang ini, mendoakan orang ini, berdoa. Secara daging saya nggak mau, tapi Roh Kudus yang tuntun saya untuk pikirkan konsekuensinya ini. Upahmu, ingat Yosua, dalam pekerjaan pelayanan.
ya besar di surga. Dan tidak hanya sekedar upah. Ya saya motivasi diri saya bukan tentang upah, tetapi teladan Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Teladan Tuhan yang sudah mengasihi saya. Saya ngebayangkan Tuhan di atas kayu salib, Bapak Saudara, masih bisa katakan ya, Allahku ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita lihat bagaimana begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga pikirkan kembali Bapak Saudara, apa akibat ketika kita mulai lemah. Dikatakan di ayat tadi ya Bapak Saudara, ketika kita menjadi lemah, kita tidak menuai. Ya, seperti itu. Ingat kembali, next slide Pak Saudara. Ketika buah dari pelayanan Anda tidak sebanding dengan karunia yang Anda miliki, itulah berkat. Ya, berkat Tuhan buat Bapak Saudara ya. Kalau boleh yang paling besar keselamatan, lalu kesehatan buat Bapak Saudara. Ya, matahari yang sama buat semua orang di dunia ini. Tarikan nafas Bapak Saudara di setiap pagi ketika Bapak Saudara bangun. Ya, keluarga yang mungkin harmonis, punya istri, punya suami, punya kakak, punya adik yang masih bisa menemani, ya, bisa makan dengan enak Bapak Saudara, bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan hal orang lain, bisa berlibur, bisa bersekolah, bisa banyak hal Tuhan sudah sediakan secara jasmani. Bandingkan dengan pelayanan kita buat Tuhan. Apakah sebanding? Saya katakan sampai saya mati melayani pun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Itulah berkat. Tapi banyak di luar sana orang yang masih kurang. Ya. Jangan sampai kita menjadi tamak dan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan. Pikirkan, Pak Saudara, berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan kita mampu mengucap syukur dalam segala situasi hidup kita ketika kita memahami hal ini. Sehingga kita tidak lagi lemah untuk mengasihi. Kita tidak lagi jemu untuk mengasihi orang-orang lain. Dan yang terakhir, Bapak Saudara next slide, bersabar menantikan upah. Saya bacakan di ayat 9 sampai yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Hasil positif dari perbuatan baik itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara sungguh-sungguh menabur yang baik. Masalahnya cuma di waktu. Karena kita tahu kairos ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Tuhan, Bapak Saudara. Waktu sudah ditetapkan Allah. Kita tinggal menuai kedatangannya. Ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti. Bahkan hal-hal di bumi kita juga bakalan tuai ya Bapak Saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Tetapi masalahnya kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak buah ini Bapak Saudara. Sudahkah kita mempergunakan kesempatan untuk menghasilkan buah ini lebih baik? Karena semakin lama waktu penantian, semakin banyak buah yang masih bisa diupayakan. Makanya Paulus katakan, mati itu untung, tetapi hidup untuk menghasilkan buah. Kalau hitung-hitungan, ya lebih untung masih hidup. Karena apa? Masih bisa menghasilkan buah lagi. Ya. Kita mesti paham Bapak Saudara di sini. Yang kita nantikan memang ya upah. Tetapi motivasi kita itu bukan upah. Motivasi di dalam hidup kita itu adalah teladan Kristus. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Ya, makanya ada slogan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, katakan kiri kanan saudara, diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Ya,
Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menetapkan tabur tuai. Kita berbuat baik kepada sesama karena kita berada di dalam Kristus dan memberi diri dipimpin oleh Roh. Ya, biarlah kita bersabar menantikan upah yang dari Tuhan. Di bumi ada upah, saya katakan. Di surga terlebih lagi ada. Bapak saudara, kalau mungkin Bapak saudara sering ikut maisong gitu ya, ibadah penghiburan ini saya sering jelaskan juga. Bagaimana manusia ketika mati, ya setelah mati Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Bapak saudara. Tubuh kita ini diubah sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, dan kita bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga yang menyongsong langit-langit, Bapak saudara. Kita akan reuni akbar bersama orang-orang yang percaya yang sudah meninggal juga, Bapak saudara. Ada Omel di situ, mungkin ada saudara, bapak saudara yang percaya Tuhan, ya. Kita akan menuju satu langit dan bumi yang baru. Di sana tidak ada kertak gigi, di sana tidak ada ngengat dan karat, bapak saudara. Di sana sungguh mulia, indah, bapak saudara. Bahkan sesuatu yang berharga di bumi di sana diinjak, bapak saudara. Contohnya apa? Emas, batu-batuan itu dijadikan lantai, diinjak, bapak saudara. Karena apa? Sesuatu yang bernilai kekal itu lebih daripada sesuatu yang bernilai fana, Bapak saudara. Kita menikmati upah besar di surga, rumah kita disediakan. Kita akan bekerja bersama-sama memimpin langit dan bumi dan yang baru itu bersama dengan Kristus Yesus. Kalau Bapak saudara kulik kembali firman Tuhan, ada lagi mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota yang Tuhan juga sediakan selain upah. Sehingga biarlah kita ya bersabar ketika kita mulai lemah, kita mulai gak bisa untuk, belum berkesempatan ya untuk menuai satu hal. Biarlah kita tetap kuat dalam kesabaran untuk menantikan upah. Next slide. Satu perkataan terakhir, Bapak saudara. Tuhan yang murah hati dalam semua karunia-Nya yang lain menunjukkan kepada kita dengan kebijaksanaan pemeliharanya betapa kita harus berhati-hati dalam mengatur waktu kita, karena Dia tidak memberi kita kedua momen bersamaan. Maksudnya apa, Bapak saudara? Kesempatan kita di bumi ini sekali. Jangan sampai ketika kita sudah out baru kita menyesal, Bapak saudara. Atau ketika kita sudah tua baru kita menyesal. Saya mengambil diri untuk menerima panggilan Tuhan karena saya nggak mau menyesal, Pak saudara. Jangan sampai ketika nanti saya tua atau saya sudah berkeluarga dan lain sebagainya baru saya mau memberi diri untuk melayani. Pada waktu Tuhan menyatakan panggilannya, saya mau terima langsung sama Tuhan. Saya konfirmasi sama orang tua saya, boleh nggak saya langsung masuk sekolah Alkitab? Kata ke bapak saya, enggak, selesaikan tanggung jawabmu di kuliah. Saya selesaikan kuliah, boleh enggak saya masuk sekolah kita? Masuklah bapak saudara, saya melayani Tuhan. Ya, mungkin banyak yang lebih muda dari saya waktu itu di sana, lulus SMA langsung sekolah Alkitab. Tapi saya bersyukur sama Tuhan diberikan bapak gembala, papa ya yang menuntun saya sehingga saya lebih belajar pengalaman di dalam kuliah saya, di dalam praktek saya, pekerjaan saya sebelum masuk sekolah Alkitab. Dan Tuhan ya tuntun saya sampai di sini. Tuhan sudah menolong. Ebenezer. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara bisa katakan Ebenezer. Ya, katakan bersama saya Ebenezer, 2, 3. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang menabur kebaikan di dalam setiap hidup kita, aspek hidup kita, setiap musim hidup kita, sehingga situasi, kondisi tidak menunda kita, tidak membiarkan kita, tidak mencegah kita untuk menabur kebaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan sama-sama nyanyikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kalau Allah sudah membuktikan kasih-Nya buat kita, sekarang giliran kita, Bapak Saudara. Maukah kita membuktikan kasih kita kepada Allah?
di dalam setiap perbuatan baik. Perbuatan baik kita bukan untuk keselamatan, sekali lagi, karena keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Tetapi perbuatan baik kita, Bapak Saudara, adalah satu bukti bahwa kita mengasihi Dia, satu bukti bahwa kita sudah menerima keselamatan, satu bukti bahwa kita mau berjalan, bertumbuh, mengarah serupaan dengan Kristus Yesus.